Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai apa sih itu PLTU Suralaya. Tapi sebelumnya kalian tahu gak sih peribahasa tak kenal maka tak sayang? Maka sebelum kita memulai diskusinya, kita bakal kenalan dulu nih. Dari aku, nama aku Syifatul Sabila Zahra. Lanjut. Aku Najwa Eka Putri. Aku Ikhlas Sulamal. Aku Muhammad Ainur Rahman. Aku Maulana Ainul Yakin. Aku Kalista Audia Agustina. Kami dari kelompok 3. Oke, kalau gitu langsung ke pembahasannya. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu ya PLTU itu merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap, yaitu di Suralaya. Kita bahasnya di Suralaya kan. Itu merupakan pembangkit listrik yang menggunakan tekanan uap yang tinggi gitu, untuk menghasilkan energi listrik. Terus PLTU ini banyak digunakan karena efisiensinya yaitu karena ekonomis dan berdasarkan bahan bakar fosil seperti batu bara dan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi gas dan rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga uap di Suralaya itu pastinya memiliki perbedaan di antara pembangkit listrik yang lain. Dari segi faktor yang pertama itu ada lokasi dan infrastruktur. Jadi kalau di PLTU Suralaya sendiri itu terletak di Banten, di dekat dengan sumber daya seperti batu bara. Nah, pastinya itu yang memudahkan pasokan dalam bahan bakar tersebut. Sedangkan kalau PLTU yang lain mungkin dia itu lokasinya itu kurang gitu, berlokasi daerah yang berbeda dengan akses yang lebih sulit ke sumber daya tersebut. Dan terus ada lagi kapasitas produksi. Jadi kalau di PLTU Suralaya itu kapasitasnya itu lumayan besar gitu, menjadikan salah satu pembangkit listrik utama di Indonesia. Dan sedangkan untuk PLTU yang lain itu mungkin kapasitasnya itu lebih kecil, tergantung pada desain dan teknologi yang digunakan. Nah, terus ada lagi mengenai teknologinya. Nah, Suralaya itu menggunakan teknologi yang relatif modern nih, yang meningkatkan efisien dan mengurangi emisi. Sedangkan di PLTU yang lain itu dia masih menggunakan teknologi yang lebih tua gitu, yang dapat memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Terus ada juga itu dampak lingkungannya sih. Jadi faktornya itu ada dampak lingkungan juga. Nah, dengan teknologi yang lebih baik di Suralaya itu dia berusaha meminimalkan dampak lingkungan dibandingkan dengan PLTU yang lain yang lebih tua itu. Nah, kalau PLTU lain itu mungkin menghadapi tantangan lingkungan yang lebih besar, terutama jika dilengkapi dengan teknologi pengendali polusi yang memadai. Terus ada juga kebijakan dan regulasi. Kalau PLTU Suralaya itu mungkin beroperasi di bawah kebijakan yang berbeda, termasuk kebijakan regulasi emisi yang lumayan ketat. Sedangkan kalau di PLTU yang lain mungkin itu diterapkan mungkin lebih bervariasi, tergantung pada lokasi dan prioritas pemerintah setempat. Terus ada juga peran dalam jaringannya. Kalau PLTU di Suralaya itu dia memainkan peran penting dalam sistem kelistrikan Jawa Bali, berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas pasokan energinya. Terus kalau PLTU yang lain mungkin lebih terisolisasi atau berkontribusi kecil dalam skala yang lumayan kecil sih menurut aku. Terus next apa lagi? Tapi tahu nggak sih sebenarnya PLTU tuh Sebelum itu, sebelum kita menganalisis dampaknya nih, kita harus tahu dulu kondisi geografis di PLTU Suralaya ini. PLTU Suralaya ini kan terletak di Kecamatan Pulau Merah, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang tepatnya di pesisir barat Pulau Jawa. Itu sekitar 7 km dari Pelabuhan Merak. Nah, kondisi geografis PLTU ini tuh ada di dekat pesisir.
terus juga lahannya itu agak bukit lah. Juga karena kita di Indonesia juga iklimnya itu jadi dengan suhunya itu 25 sampai 32 derajat. Jadi ini juga bisa berdampak lumayan signifikan lah ke lingkungannya. Tapi ya, kalian tahu nggak sih sebenarnya PLTU tuh di masyarakat dia masih banyak pro kontranya tahu. Kayak misalnya ya, kan PLTU Suralaya ini dia daerahnya dekat lingkungan masyarakat kan. Jadi tuh banyak masyarakat yang mengeluh kalau misalnya lingkungan tempat tinggal mereka tuh jadi rame sejak ada PLTU Suralaya ini. Kayak katanya sih PLTU Suralaya ini berisiknya tuh ditimbulkan dari kebisingan suara mesin produksinya dan abu batu baranya tuh mengotori banget lingkungan sekitarnya. Jadi tuh masyarakat di sekitar PLTU-nya tuh selalu mengeluh lah ini gimana sih gitu. Tapi selain dampak buruk tuh ada dampak positif juga sih. Menurutku itu dampak positif, ada dampak positifnya ya meskipun ada dampak negatifnya, ada beberapa juga ada dampak positifnya, yaitu salah satunya yaitu PLTU Suralaya ini menyumbang 17% pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi cukup besar lah, bisa memasuki listrik di 3 pulau, yaitu di itu tadi. Dan menurut PLN itu di PLN Indonesia itu power yang digunakan itu sangat besar gitu. Berarti gede ya di Indonesia. Ya, Nah, mungkin kan tadi udah ada pro dan juga kontra nih. Mungkin aku mau nambahin yang kontra dulu juga kali ya. Nah, dari PLTU Suralaya sendiri itu untuk kontranya kenapa? Karena pertama produksi gas sulfur dioksidanya itu dan nitrogen oksidanya itu mencemari udara dan mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, yang sebelumnya dibilang sama Syifa tadi itu jadi keluhan terhadap warga sekitar yang tinggal di daerah dekat PLTU Suralaya. Terus juga PLTU ini tuh tidak luput dari menghasilkan limbah cair yang bila limbah cair itu bocor atau tumpah ke lingkungan terbuka maka akan mencemari air bersih yang diperlukan di masyarakat sekitar PLTU ini. Apalagi dekat pesisir kan, takutnya Iya. kan itu bisa mengotori laut lah. Nanti kan kasihan ekosistem ikan yang ada di pesisir. Tapi selain dampak negatif tadi, aku ada dampak positif lainnya. Jadi dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama di PLTU ini, jadi pasokan kita itu mengurangi ketergantungan pada energi impor seperti minyak bumi dan gas, sehingga meningkatkan nilai ekonomi sektor pertambangan batu bara domestik. Tapi kalau pakai batu bara tuh malah dampak negatifnya lebih banyak nggak sih? Soalnya kan dia kayak berpengaruh banget ke pernapasan gitu. Malah jadi berpengaruhnya ke kesehatan lingkungan sama ke kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, tapi selain itu berdampak dengan kesehatan, PLTU ini tuh mendorong pertumbuhan ekonomi keberadaan PLTU ini. Jadi sehingga jadi warga-warga di sekitar itu terbantu secara tidak langsung dengan lapangan kerjanya. Sehingga selain dampak positif mengenai asap tadi, tapi si PLTU ini membantu masyarakat di sekitarnya untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi tadi aku lihat di peta di kondisi geografisnya PLTU ini tuh nggak terlalu di tengah kota kok. Jadi kayak dampaknya ke masyarakat tuh nggak sebesar kalau dia ada di tengah kota gitu. Jadi ya memang ada negatif ada positif. Cuma kalau kita tarik kesimpulan itu ya memang ada positif ada negatif kan. Ya. Nah, dari yang kita bahas tadi ini, menurutku ini PLTU Suralaya ini memiliki peran krusial. Jadi PLTU Suralaya ini menyediakan listrik dan mendukung ekonomi nasional. Nah, tetapi di PLTU Suralaya ini juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sehingga buat PLTU Suralaya ini perlu ada strategi mengenai mitigasi seperti penggunaan teknologi rendah emisi, transisi energi bertahap, dan pemanfaatan energi terbarukan, sehingga dampak buruk yang diberikan oleh PLTU ini dapat berkurang.
Tapi menurut kalian kalau PLTU itu nyambung nggak sih sama program studi kita yang teknik sipil itu? Pasti nyambung dong. Nyambung lah. Terutama di bidang teknik lingkungan. Kan kita juga di teknik sipil kan ada bahas tentang lingkungan dari sebuah bangunan juga kan. Yang tadi aku bilang juga di sekitar PLTU ini tuh nggak yang tengah kota banget. Jadi untuk dampak negatif ke warga sekitar itu masih bisa kita tanggulangi gitu loh. Kalau misalkan kita mau menanggulangi, misalkan ya difungsikan ataupun dipasang alat apa ya kayak detektor gas gitu loh, biar kalau gasnya yang di sekitar PLTU ini bahaya itu masyarakat bisa segera diungsikan. Yang kata ini tadi ada mitigasi kalau ya jangan sampai lah ada terjadi bencana kebocoran gas ataupun abu batu bara yang menggembur apalah kayak langsung ke masyarakat gitu loh. Juga nyambungnya ke bidang teknik sipil ini kenapa jadi kita itu bisa menganalisis mengenai kelebihan dan kekurangan dari PLTU, sehingga kita untuk kedepannya dapat membuat PLTU atau mungkin langkah-langkah lebih baik mengenai PLTU. Jadi tetap kita perlu mempelajari dampak-dampak yang diberikan oleh sebuah mungkin bangunan yang kita buat atau bangunan yang kita. Sebelum kejadian pun kalau kita mau bangun kan kita juga pasti memperhatikan penanggulangannya lah. Pasti kan dari pihak PLN Power kan juga sudah memikirkan itulah. Ya harapannya jangan sampai ada bencana lah dari PLTU ini yang merugikan atau melibatkan ekosistem di lingkungan sekitarnya itu jadi besar. Apalagi ya guys tentang PLTU Suralaya ini. Nah tadi yang menarik tuh aku sempat dengar kalau PLTU Suralaya tuh punya teknologi yang terbarukan ketimbang PLT yang lainnya. Nah, berarti kan otomatis kayak PLTU Suralaya tuh untuk apa ya istilahnya mesin-mesin yang ada di dalam PLTU Suralaya tuh lebih terbarukan gitu loh daripada PLT yang lain. Kan mesinnya itu kan lebih tua, jadi jadi kan mungkin PLTU Suralaya itu mesinnya lebih baru, inovasi baru. Oh ya, aku masih bingung sih, kira-kira dari pembangunan PLTU itu ada nggak sih masyarakat atau tempat tinggalnya yang tergusur? Kayaknya sih ada ya, tapi mungkin kurang terekspos sama media mungkin ya. Kalau bicara tentang bahan bakar itu aku sering banget sih kayak baca berita kalau ada kayak kilang itu yang akhirnya masyarakatnya bukan digusur sih, lebih ke tanahnya dibeli dari, kalau ini kan PLN misalnya, itu bisa dibeli dari PLN ini, terus yang warga yang tanahnya dibeli itu difungsikan lah gitu. Tapi kalau sampai ke gusur kurang tahu ya aku sih. Mungkin karena kalau bicara soal kayak kegusuran gitu kan, nah PLTU Suralaya kan ini kondisi dia posisinya di pesisir pantai kan, jadi mungkin untuk keadaan seperti gusur atau sumber masyarakat yang kayak gusur gitu tuh mungkin masih minim lah ya, mungkin ada beberapa dan tidak disorot media mungkin. Cuma kalau kita bahas tentang kayak pabrik atau proyek yang begitu itu pasti nggak luput lah sama dampak positif dan juga dampak negatif. Ya nggak Nur? Dari positifnya kan pasti bisa bantu perekonomian di Indonesia. Terus itu juga pemasok salah satu terbesar di mana tadi? Jawa, Madura, Bali. Berapa persen tadi? Sekitar 70%. Iya, selain mana yang di Banyuwangi itu apa? Kok Banyuwangi sih? Python. Nah itu Python itu selain Python kan juga ada PLTU Suralaya ini yang itu sebagai pasokan pemasok listrik terbesar di Jawa, Madura, Bali. Tapi ngomongin yang masalah tadi digusur, kan ini PLTU Suralaya dia tempatnya di Cilegon ya, dan setahu tuh di pesisir pantai Cilegon tuh emang belum banyak pemukiman gitu loh. Dia pemukimannya lebih ke agak kotanya lagi gitu. Oh
Oh ya, ngomong-ngomong, ada juga nggak sih dampak negatif yang satu lagi? Nah, mungkin untuk dampak negatif yang terakhir ya, mungkin bisa dibilang yang terakhir atau ya istilahnya gitu ya. Mungkin itu ada dari abu batubara dari PLTU Suralaya itu bisa meracuni ikan yang di laut tadi yang disebutin sama Ikhlas, yang bisa merusak ekosistem laut. Tapi dari dampak negatif ini sudah ditemukan sebuah solusi. Yang pertama itu dengan sewage treatment dan neutralizing basin. Nah, sebagai treatment dan neutralizing basin ini adalah pengolahan limbah cair agar buangan tidak mencemari langsung ke lingkungan sekitar. Aku baru dengar sih kata-kata itu. Tahu juga sih. Ini loh teman-teman, kalau mau lihat kondisi geografis dari PLTU ini ada di sekitar pesisir, terus di sini tuh kayak perbukitan gitu loh. Jadi dia nggak di tengah kota, jadi dampaknya itu nggak terlalu mungkin ya, nggak akan sebesar kalau dia ada di tengah kota, kemungkinan. Tapi ya belum tahu, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya nggak tahu lagi ya. Segitu dulu nggak sih? Segitu aja sih diskusi kita. Jadi bisa ditarik kesimpulan bagaimana Mas Ayu? Jadi kita nggak toleransi kan? Nah, jadi kesimpulan dari yang kita sampai tadi itu PLTU Suralaya itu memiliki peran krusial. Jadi dalam menyediakan listrik sampai 4.000 megawatt dan mendukung ekonomi nasional seperti penggunaan batu bara yang memanfaatkan batu bara ke listrik. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya lebih untuk membeli bahan bakar lain dari luar negeri atau impor. Ya, tapi PLTU sendiri itu memberikan dampak negatif seperti yang disampaikan tadi. Itu dampak negatifnya itu pasti terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Nah, sehingga perlunya ada solusi-solusi buat menanggulangi dampak negatif itu, seperti strategi mitigasi serta penggunaan teknologi rendah emisi, transisi energi bertahap, dan pemanfaatan energi terbarukan. Ya, sehingga dengan solusi itu diharapkan dampak buruk yang diperoleh dari PLTU ini dapat Jadi itu tadi pembahasan diskusi kita mengenai PLTU Suralaya yang ada di mana tadi? Cilegon. Cilegon. Jadi dari mulai dampak positif, negatif, dan solusi terkini yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dari data kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.